Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi asyik-asyiknya kerja atau mungkin lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba koneksi internet putus. Bener-bener kayak misteri. Semenit yang lalu semuanya lancar, sekarang sama sekali nggak bisa. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba jadi detektif jaringan buat memecahkan misteri itu. Ini pertanyaan yang bikin frustrasi banget ya kan? Momen dimana bar loadingnya berhenti di tengah jalan atau malah muncul pesan error. Sebenarnya ada loh serangkaian alat investigasi yang bisa kita pakai buat mencari tahu di mana persisnya masalahnya. Yuk, kita mulai penyelidikan kita? Oke, ayo kita anggap diri kita sebagai detektif. Dan kasus kita kali ini judulnya Kasus Koneksi yang Hilang. Nah, sama seperti detektif beneran, kita nggak akan asal tebak. Kita akan pakai alat-alat khusus, kumpulin petunjuk satu persatu buat membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi sama jaringan kita. Alat pertama dan yang paling dasar di dalam tas detektif kita itu namanya ping. Anggap aja ini kayak kita lagi ngetuk pintu buat ngecek, permisi, ada orang di rumah nggak? Ini tuh tes ya atau tidak yang paling simpel dan cepat buat lihat apakah kita bisa nyambung ke tujuan kita. Terus gimana cara kerja ping? Nah, dia ini pakai sesuatu yang namanya ICMP, singkatan dari Internet Control Message Protocol. Anggap aja ICMP ini kayak layanan kurir internalnya jaringan. Dia nggak bawa data utama kamu, tapi dia bawa catatan-catatan kecil dan pesan status penting kayak, halo kamu di sana, atau maaf paket ini nggak bisa diantar. Prosesnya simple banget. Komputer kita, sebut aja H1, ngirim pesan yang namanya echo request. Kalau komputer tujuannya H2, aktif dan bisa dihubungi, dia bakal bales dengan echo reply. Udah gitu aja. Mirip kayak main pingpong digital. Kalau balasannya cepet, berarti koneksi dasar kita aman. Jadi kita bisa pakai ping ini secara sistematis. Pertama, kita coba ping 127.0.0.1. Ini artinya kita ngeping komputer kita sendiri buat mastiin software jaringan kita beres. Terus kita ping gateway alias router kita buat ngecek jaringan lokal. Kalau dua-duanya berhasil, baru deh kita coba ping ke situs web di luar. Ini proses eliminasi yang logis banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Gak ada balasan, itu artinya ada yang salah di suatu tempat di antara kita dan tujuan. Ping ini ngasih tahu kita kalau ada masalah, tapi dia nggak ngasih tahu masalahnya itu di mana. Untuk itu kita butuh alat yang lebih canggih. Kenalin, namanya traceroute. Kalau ping cuma nanya, kamu di sana? Traceroute ini beda. Dia memetakan setiap belokan, setiap perhentian, setiap router di sepanjang jalan dari komputer kamu sampai ke tujuan akhir. Ini tuh kayak kita dapat peta navigasi yang super detail buat paket data kita. Keajaiban di balik traceroute itu adalah konsep cerdas yang namanya time to life atau TTL. Jadi, setiap paket data itu punya semacam timer yang terus mundur, yaitu si TTL ini. Setiap kali paketnya ngelewatin satu router, timernya berkurang 1. Kalau sampai 0, routernya bakal buang paket itu dan ngirim pesan balik waktu habis. Cara kerjanya tuh jenius banget. Pertama, traceroute ngirim paket dengan TTL cuma 1. Router pertama nerima, nurunin jadi 0, terus kirim pesan time exceeded. Nah, kita jadi tahu alamat router pertama. Terus dia kirim lagi paket dengan TTL 2 yang bakal mati di router kedua. Dia ngelakuin ini terus-menerus, naikin TTL satu persatu, dan akhirnya ninggalin jejak remah roti digital yang ngebongkar seluruh rute perjalanannya. Oke, jadi kita udah bisa nih memetakan perjalanan jauh di internet. Tapi gimana dengan langkah paling pertamanya? Gimana caranya laptop kita nemuin dan ngobrol sama router wifi kita yang mungkin jaraknya cuma beberapa meter aja? Nah, ini jenis masalah yang beda dan butuh alat yang beda juga. Untuk masalah lokal ini, kita beralih ke alat ketiga, Address Resolution Protocol atau disingkat ARP. Anggap aja ARP ini sebagai buku alamat khusus untuk lingkungan jaringan lokal kamu. Tugasnya simpel, nerjemahin satu jenis alamat ke jenis alamat lainnya. Biar ngerti ARP, kita perlu tahu kalau ada 2 jenis alamat. Alamat IP itu kayak alamat jalan, sifatnya logis dan bisa berubah. Nah, kalau alamat MAC itu alamat fisik yang udah nempel di kartu jaringan kita. Unik dan permanen, kayak nama yang terukir di pintu rumah. Buat bisa ngobrol di jaringan lokal, kita butuh dua-duanya. Jadi masalahnya gini, komputer kita si H1 mau ngirim sesuatu ke router. Dia tahu alamat IP si router, tapi buat ngirim data secara fisik lewat kabel atau wifi, dia perlu tahu alamat MAC spesifik dari router itu. Terus gimana caranya dia bisa tahu? Solusinya? Tinggal nanya aja. Komputer kita itu kayak teriak ke seluruh jaringan lokal, "Wey semuanya,
Siapa di antara kalian yang punya alamat IP 192.168.1.7? Perangkat lain bakal cuek, tapi perangkat yang alamatnya benar bakal angkat tangan dan jawab. Itu saya, ini alamat MAC saya. Simple kan? Masalah pun selesai. Oke, jadi kita udah ngikutin jejak dari ping ke traceroute sampai ke ARP dan kasus koneksi yang hilang pun terpecahkan. Tapi memahami alat-alat ini bukan cuma sekadar latihan teknis loh. Ini adalah fondasi tentang cara kerja internet dan juga tentang bagaimana internet bisa disalahgunakan. Jadi, inilah toolkit detektif kita. Ada ping buat pengecekan cepat, halo ada di sana. Ada traceroute buat dapetin peta jalan yang lengkap. Dan ada ARP buat nemuin tetangga kita di jaringan lokal. Ketiganya ini ngasih kita gambaran yang utuh soal konektivitas jaringan. Namun, ada satu plot twist dalam kasus kita ini. Alat-alat yang tadi kita bahas itu dirancang di masa-masa awal internet, di mana kepercayaan itu jadi asumsi dasar. Dan ternyata, kepercayaan itu bisa dimanfaatin buat hal-hal yang sangat berbahaya. Ini dia bahayanya. Karena ARP itu dasarnya cuma percaya aja. Seorang penyerang di jaringan lokal kamu, misalnya di Wi-Fi publik, bisa nipu sistem. Pas komputer kamu nanya, siapa sih routernya? Si penyerang bisa aja teriak lebih dulu, saya routernya, sambil ngasih alamat MAC mereka. Ini yang namanya ARP spoofing. Tiba-tiba, semua lalu lintas internet kamu jadi lewat laptop si penyerang, dan mereka bisa lihat semuanya, termasuk password atau informasi sensitif lainnya. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Ping, traceroute, dan ARP itu alat-alat yang luar biasa, tapi mereka datang dari era internet yang jauh lebih sederhana. Nah, seiring kita bergerak ke masa depan dengan jaringan yang super cepat, super terenkripsi, dan super kompleks, pertanyaannya adalah, apakah perangkat detektif kita yang sekarang ini masih bakal cukup canggih buat memecahkan misteri-misteri jaringan di masa depan?